Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Ustadz doakan dari sini semoga kalian di rumah tetap semangat, tetap sehat walaupun mengikuti pembelajaran dari rumah. Senang rasanya Ustazah di pagi hari ini bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran matematika ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, yang kemarin adalah perkalian bilangan bulat. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan pembagian bilangan bulat. Nah, gimana nanti pembagian bilangan bulat? Nah, sekarang untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pembagian bilangan bulat. Nah, langsung kita sebelum masuk ke pembagian bilangan bulat, kita masuk ke dasar pembagian dulu. Kita mengulang dulu dasar pembagian. Nah, mungkin ada yang sudah paham di rumah, mungkin ada yang lupa ya. Kita mengulang materi yang sebelumnya. Dasar pembagian. Ya, materi ini materi di kelas bawah. Ada sebuah contoh ya. Ibu mempunyai 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diberikan kepada Udin, Doni, dan Beni. Berapa jeruk yang didapat setiap anak? Nah, ini adalah contoh soal cerita dari pembagian. Nah, di situ diketahui ya, ada 6 jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita hadirkan 6 jeruk. Kemudian diberikan kepada Udin, Doni, dan Beni. Nah, kita siapkan dulu Udin, Doni, dan Beni ya. Nah, kita siapkan wadahnya. Nah, kita akan mengambil jeruknya sebanyak 3 dulu ya, karena tadi akan dibagikan kepada 3 anak, maka diambil 3. Nah, kita berikan ke masing-masing anak ya. Udin 1, Doni 1, dan Beni 1. Kemudian kita ambil lagi jeruknya sebanyak 3 ya. 1 untuk Udin, 1 untuk Doni, 1 untuk Beni. Nah, jeruknya sudah habis, sudah diberikan kepada semua anak, tidak tersisa. Nah, lihat, setiap anak dia mendapat 2 jeruk ya. Pengambilan jeruk sebanyak 2 kali. Setiap pengambilan ada 3 jeruk. Nah, setiap anak mendapatkan masing-masing 2 ya. Kemudian artinya apa? Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sampai habis ya. Tadi ada 6 jeruk, kemudian ada pengambilan sebanyak 3 untuk yang pertama, kemudian jeruknya masih diambil lagi 3 sampai tidak tersisa ya. Nah, artinya apa? 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2 ini didapat dari mana? 2 ini adalah banyaknya pengambilan ya. Tuh, 3-nya ada 2. Nah, coba sekarang diperhatikan ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Terus 6 sama dengan 3 ditambah 3. Artinya 6 sama dengan, lihat, ada pengulangan 3 sebanyak 2 kali ya. 6 sama dengan 3 ditambah 3, penjumlahan berulang. Lihat, masih ingat perkalian? Kalau penjumlahan berulang itu berarti di situ ada perkalian ya. 3 ditambah 3 berarti wadahnya 2 ya.
2 dikali dengan isinya. Isinya itu ada 3. Ya. Berarti 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Nah, dia artinya apa? Artinya 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Karena ya, 6 sama dengan 2 dikali 3. Gitu ya. Jadi ada hubungannya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 itu karena 6 sama dengan 2 dikali 3. Gitu ya. Nah, kita langsung ke pembagian bilangan bulat. Nah, konsep pembagian bilangan bulat ini itu sama dengan konsepnya sama dengan perkalian. Ya. Positif dibagi dengan positif sama dengan positif. Ya. Kemudian negatif dibagi dengan negatif itu menghasilkan tanda positif. Kemudian positif dibagi dengan negatif pasti menghasilkan negatif. Negatif dibagi dengan positif pasti menghasilkan negatif. Lihat, ini sama dengan konsep perkalian yang kemarin. Jika itu pembagian tandanya sama, pasti menghasilkan tanda positif. Ya, positif dibagi positif, negatif dibagi negatif, pasti menghasilkan positif. Kemudian, jika itu pembagian dengan tanda yang beda, maka menghasilkan negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Sama dengan konsep perkalian yang kemarin. Artinya apa? Artinya jika ada pembagian atau perkalian, maka jika tandanya itu sama, pasti hasilnya positif. Jika itu tandanya beda, pasti menghasilkan negatif. Baiklah, untuk memperjelas penjelasan yang tadi, kita menggunakan contoh pembagian, gitu ya. Nah, yang pertama adalah pembagian positif dengan positif. Ingat, tadi pembagian positif dengan positif itu menghasilkan pasti tandanya positif, betul. Nah, sekarang untuk pembagian ini kita gunakan konsep porogapit, ya. Nah, tadi ini positif dengan positif, pasti nanti hasilnya juga positif. Sekarang 78 dibagi 6, ya. 7 dibagi 6, yang paling mendekati adalah angka 1, ya. Kemudian 1 dikalikan dengan 6, ya. Kemudian dikurangi 7 dikurangi 6 berapa? 1. 7 dikurangi 6 1. Kemudian 8 turun 18 dibagi 6 adalah 3, ya. 3 kali 6 berapa? 18 dikurangi 0, tidak tersisa. Jadi ya, jadi 78 bagi 6 adalah jawabannya 13. Tetap positif, ya, 13. Sekarang contoh yang kedua adalah negatif dibagi dengan negatif. Ingat, tadi pasti hasilnya positif, ya. Nih, sekarang negatif 92 dibagi negatif 4. Hasilnya positif, gitu ya, karena pembagian dengan angka dengan tanda yang sama. 9 dibagi 4, yang paling mendekati adalah 2, karena 2 dikali 4 adalah 8, mendekati angka 9. Nah, kemudian 9 dikurangi 8, 1, kemudian 2-nya turun 12 dibagi 4 berapa? 3 dikali 4 12. Ini 0
tidak bersisa. Negatif 92 dibagi negatif 4 adalah positif 23. Baik, sekarang kita lanjutkan yang contoh nomor 3 ya. Sekarang positif dibagi dengan negatif. Tadi hasilnya pasti negatif. Pembagian dengan tanda yang berbeda. Nah, 8 positif 85 dibagi dengan negatif 5. Hasilnya pasti negatif. Ditulis dulu negatif biar nanti tidak lupa. Baik, sekarang 8 dibagi 5 adalah yang paling mendekati 1. 1 kali 5 ya, dikurangi ya. Kemudian 8 dikurangi 5 3. 3 5-nya turun. 35 dibagi dengan 5 adalah 7. 7 dikali 5 35 dikurangi 0. Jadi jawabannya adalah negatif 17. Nah, ya, pembagiannya menggunakan cara yang biasa ya. Kemudian sekarang negatif dibagi dengan positif. Tadi kalau negatif dibagi dengan positif tetap lanjut pembagian dengan tanda yang berbeda, hasilnya pasti negatif. Tulis dulu negatifnya. Terus 1 dibagi 7 tidak bisa karena 1 lebih kecil. Kemudian menggandeng belakangnya. 14 dibagi 7 pas ya hasilnya 2. 2 dikali 7 14 kurangi 14 dikurangi 14 0, langsung 7 turun. 7 dikali 7 dibagi dengan 7 1. 1 kali 7 dikurangi 0. Berarti jawabannya adalah negatif 21. Gitu ya. Ya, demikian tadi pembelajaran untuk pagi hari ini. Kemudian di buku BBD-nya silahkan dikerjakan aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas siswa semuanya yang dikerjakan ya. Kemudian soal-soal pengayaan juga silahkan boleh dikerjakan. Demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.